Antri. Berapa kalau satu bulan biasa nggak jam berapa? 60.000. Mahal loh. Itu 80 sama Indonesia. Bisa juga. Tapi bulannya kan bisa. Mereka tidak habis ada itu. Wah, ini dah harinya Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Warga Skagata dimanapun Anda berada, pada hari ini tanggal 3 Agustus 2020 di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kembali kita bertemu dalam acara Puncak Lustrum ke-11 peringatan Hari Ulang Tahun SMK Negeri 3 Yogyakarta yang ke-55. Tema yang kita ambil kali ini adalah bertakwa, berkarya, dan siap mengabdi untuk Indonesia. Seperti yang kita ketahui, SMK Negeri 3 merupakan salah satu dari sekolah menengah kejuruan dengan basis teknologi yang ada di kota Yogyakarta. Tahun demi tahun telah dilewati dan menghasilkan lulusan-lulusan yang telah bekerja di berbagai bidang. Nah, sebelum acara ini kita lalui, izinkan saya, Alfia Inayati, membacakan susunan acara yang akan kita ikuti bersama kurang lebih 2 jam yang akan datang. Acara yang pertama adalah pembukaan. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne SMK Negeri 3 Yogyakarta secara bersama-sama. Walaupun saat ini mungkin hanya bisa kita nyanyikan dari tempat masing-masing, dikarenakan kita masih dalam pandemi COVID-19. Kemudian kita akan awali, kami ulangi, acara yang pertama adalah doa, kemudian pembukaan dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan himne SMK Negeri 3 Yogyakarta. Memasuki acara berikutnya yaitu Skagat Talk sesi 1 yang akan menghadirkan narasumber dari IKASTA, Ikatan Keluarga Alumni STM 2 SMK Negeri 3 Yogyakarta, dan juga perwakilan dari DUDI atau Dunia Usaha dan Dunia Industri. Kemudian ada pemutaran video dari alumni, dan kita memasuki Skagat Talk atau berbincang di Skagata sesi 2 yang akan menghadirkan narasumber Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta dan Komite SMK Negeri 3 Yogyakarta. Acara kemudian kita tutup dengan pemotongan tumpeng bersama-sama dan secara simbolis penyerahan tumpeng dari Kepala Sekolah kepada IKASTA, dan kemudian kita akhiri dengan doa penutup. Baik, seluruh warga Skagata dimanapun Anda berada, mari kita memasuki acara pertama yaitu doa akan kami haturkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Menginjak acara berikutnya yaitu menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan himne SMK Negeri 3 Yogyakarta. Mari kita ikuti dengan bersikap sempurna dari tempat masing-masing.
tahun yang ke-55 SMK Negeri 3 Yogyakarta atau STM 2 Yogyakarta, dan mudah-mudahan di tahun ke-55 ini menambah SMK 3 lebih dewasa, lebih siap mengembangkan peserta didiknya, mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada di Skagata ini atau SMK 3 Yogyakarta. SMK 3 bertakwa, berkarya, siap mengabdi untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama kami di studio. Ini cukup jelas ya, saya memakai masker. Jelas ya? Oke. Jadi kita tetap berusaha untuk taat dengan protokol COVID nih Pak. Kita sudah memasuki di sesi acara berikut, acara yang kedua yaitu Skagata Talk sesi 1, di mana telah ada bersama kami di sini ada perwakilan dari dunia usaha, dunia industri, dan juga perwakilan dari IKASTA atau Ikatan Keluarga Alumni Ikatan Keluarga Alumni STM 2 dan SMK Negeri 3 Yogyakarta. Sebelumnya mohon izin Bapak, saya memperkenalkan profil Bapak berdua ya. Dari perwakilan DUDI setelah hadir bersama kita Bapak Haji Yulianto BE. Beliau lahir di Solo, Jawa Tengah dan lulus SLTA kemudian melanjutkan kuliah di ATMI Solo. Kemudian setelah lulus Bapak Yuli ini bekerja di sebuah perusahaan industri kaleng namanya Canning Factory ya, leres nggih Bapak nggih? Di Jakarta. Kemudian Pak Yuli juga pernah mengikuti training 1 tahun di Jepang dan kemudian kembali ke Indonesia bekerja di PT Karya Perkakas Jogja. Saat ini Pak Yuli bekerja sama dengan PTN di Yogyakarta dan juga SMK terutama dalam program PKL dan penempatan kerja. Narasumber yang kedua yang bersama kita saat ini adalah Bapak Aibtu Sarjono. Beliau merupakan Ketua IKASTA, Ikatan Keluarga Alumni STM 2 SMK Negeri 3 Yogyakarta. Bapak Sarjono lahir di Sleman 19 Februari 79. Saat ini beliau tinggal di Werdi Martani ya Pak nggih, Werdi Martani Ngemplak Sleman. Dan beliau merupakan lulusan dari STM Negeri 2 Yogyakarta atau sekarang SMK Negeri 3 Yogyakarta. Saat ini beliau juga merupakan anggota Polri, bekerja sebagai anggota Polri, mengikuti pendidikan SPN PWT pada tahun 97 sampai 98 dan kemudian dari tahun 98 sampai 2010 bertugas di Bengkulu, dan 2010 sampai sekarang beliau merupakan Polsek Jetis Yogyakarta. Bapak Aibtu Sarjono memiliki moto hidup, belajar dari sekeliling dan ambil sisi baiknya. Sugeng rawuh Pak Sarjono dan Pak Yuli, selamat siang. Senang sekali kita bisa ngobrol bersama ini Pak nggih dalam rangka peringatan ulang tahun SMK Negeri 3 Yogyakarta. Mungkin boleh diambil Pak mic-nya Pak. Nggih, boleh Pak nggih. Siap. Pak Yuli, kita akan masuk ke sesi bincang-bincang. Dan mungkin nanti dari teman-teman di Zoom atau yang live di YouTube bisa meninggalkan pertanyaan atau ingin bertanya atau ingin berdiskusi atau ingin bersalam sapa mungkin bisa disampaikan ya melalui akun Zoom. Baik Bapak, kami dari sesi acara ingin bertanya gitu. Pertama mungkin untuk Pak Yuli, apa itu DUDI Pak? DUDI. Dulu oke, silakan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Alia, saya tentu saja berhubung ini waktunya acaranya memperingati dan dirgahayu untuk SMK Negeri 3 Yogyakarta yang dulu STM 2. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia
menjadi 55 tahun ini, SMK Negeri 3 STM 2 ini insya Allah akan menjadi SMK yang menjadikan SMK panutan di seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja dengan berbagai macam kerjasama, kebetulan saya mewakili dunia usaha dan dunia industri, kerjasama ini tidak hanya sebatas dengan dunia kerja saja, tapi juga mestinya dengan perguruan tinggi, karena bagaimanapun juga SMK ini berlanjut untuk pendidikannya di perguruan tinggi. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Alia, kalau saya memang bekerja sama dengan SMK dan perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri. Maka dari itu Mbak Alia, saya menyampaikan dunia usaha dan dunia industri itu adalah sebuah perusahaan atau kerjasama kemitraan antara dunia kerja dengan dunia pendidikan, baik itu SMK maupun perguruan tinggi. Itu yang sebetulnya yang tentu saja membantu kelanjutan daripada program yang tentu saja dicanangkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Dirjen Kementerian Pendidikan. Demikian Mbak Alia. Kerjasama itu Pak, kalau boleh tahu kerjasamanya pada saat siswa atau pelajar itu sudah lulus atau sejak dari mereka masih dari sekolah Pak kerjasamanya? Ya, kalau kerjasamanya sebetulnya setiap 2-3 tahun kami selalu membuat surat atau perjanjian kerjasama yang tadi mestinya tentu saja sudah disepakati berdua, semacam MOU begitu. Itu kerjasamanya tidak hanya sebatas di prakerin atau PI atau praktek industri, namun kerjasama termasuk di dalamnya adalah kerjasama, contohnya saja perekrutan karyawan atau pegawai untuk bisa menjadi mengisi pekerja atau karyawan yang dibutuhkan oleh industri. Jadi tidak hanya sebatas prakerin atau praktek industri, termasuk juga kerjasama dalam bidang guru magang. Ini juga sekarang baru dikembangkan, baru digiatkan oleh Dirjen Vokasi. Guru magang adalah sebuah kewajiban dari program dari Direktorat Vokasi. Demikian Mbak. Oke, terima kasih Bapak. Berarti kalau guru magang berarti saya juga bisa magang Pak? Insya Allah bisa Mbak. Tapi saya bukan guru mesin Pak. Saya magangnya gimana dong? Ini kabar baru ini, jadi ternyata enggak cuma siswanya saja, tetapi juga gurunya juga bisa magang. Yang diharapkan dari guru magang itu nanti berarti lebih mengenal dunia industri atau bagaimana, atau mungkin mengupgrade ilmu sekali? Jadi begini, guru itu sebetulnya sudah lebih untuk pengetahuannya. Mohon maaf karena bagaimanapun juga sebagai seorang guru itu sudah memiliki, kalau boleh dikatakan label bahwa beliau sudah purna dalam menuntut ilmu untuk khususnya untuk pendidikan yang mereka bawahi. Nah, kalau sementara yang di dunia industri, karena siswa ini tamatan ini rencananya kan masuk ke dunia industri, maka dari itu beliau yang sebagai pengajar, pendidik itu butuh pengetahuan, butuh pengalaman tentu saja yang dilaksanakan di industri. Jadi ketika mereka mengajarkan, mendidik siswa yang di sekolah, di bangku sekolah, mereka memiliki pengalaman bagaimana kebutuhan industri ketika siswa ini tamat. Jadi butuh, kalau sekarang istilahnya kompetensi tadi, dia butuh pengetahuannya, butuh keterampilannya, dan butuh sikapnya. Jadi 3 aspek ini harus melekat dalam siswa. Ketika mereka lulus, mereka tamat, itu yang dibutuhkan di industri. Maka dari itu sangat sekali diharapkan ketika guru itu bisa melaksanakan magang dengan sebaik-baiknya di industri. Demikian Mbak Di. Ya, terima kasih Pak, luar biasa. Ini malah pengetahuan baru terus terang buat saya dengan adanya guru magang ini Pak. Mungkin kita bergeser dulu ke Ikasta nggih. Dengan Bapak Aibtu Sarjono, kami pengen memahami, mungkin teman-teman yang terutama alumni-alumni yang baru juga belum tahu apa toh Ikasta. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya.
Sebelumnya juga saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk SMK Negeri 3 Yogyakarta yang kami cintai dan saya banggakan. Semoga dengan semakin bertambahnya usia, semoga ke depan lebih baik lagi dan bisa menciptakan atau kemudian juga melahirkan atau meluluskan alumni atau murid-murid yang berprestasi, bermental, berakhlak mulia, bersikap jujur, siap berkarya dan berkompetensi di dunia luar, sehingga ke depan lebih baik lagi. Ya. Selanjutnya untuk tentang IKASTA, bahwa kita sampaikan, kita kenalkan untuk IKASTA yaitu Ikatan Keluarga Alumni STM 2 atau SMK 3 Negeri Yogyakarta yang kita kenal sekarang ini, bahwa IKASTA itu berdiri sudah sekitar 3 tahun. Tahun kemarin 2018 dan telah diresmikan, didaftarkan di ADART, di notaris, dan kepada seluruh alumni yang mungkin masih berada di luar sana, yang masih sekarang mungkin masih merantau, belum kenal, belum tahu IKASTA, silahkan nanti mencari di alumni, bisa melalui Facebook, bisa melalui WA dari teman-teman, nanti bisa kita rekrut. Dan visi kita yaitu merekrut, yaitu Balung Rengkuh, menyatukan alumni yang berada di luar, yang sampai sekarang mungkin belum tahu kemana kita akan menuju wadah dari wadah alumni ini. Kemudian untuk alumni, bahwa kita IKASTA untuk sekretariat ya tetap di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Semoga nanti ke depan rekan-rekan dari alumni yang mau menjemput sekolah bisa mampir di ruang sekretariat IKASTA. Demikian, Pak. Di ruang Kunti ya Pak ya, Ya, di ruang Kunti SMK Negeri 3 Yogyakarta. Ini mungkin saya masih ingin lanjut ke IKASTA dulu nggih Pak nggih. Ada gini, saya sudah 10 tahun mengajar di SMK Negeri 3 Yogyakarta dan sudah istilahnya melahirkan bahasanya apa ya istilahnya. Saya ikut melahirkan sekian alumni ya. Dari rata-rata alumni masih kontak, alhamdulillah itu ada yang bekerja di sesuai linear dengan pendidikannya, kemudian ada yang melebarkan sayap. Nah, kalau misalkan dari IKASTA sendiri, kami ingin tahu apakah ada semacam data atau komunikasi atau apapun yang rata-rata itu bekerja atau berprofesi sebagai apa? Mungkin dari IKASTA sendiri ada informasi tentang itu. Oh iya, Mbak. Saya sampaikan bahwa alumni kelulusan dari SMK 3 atau SMA STM 2 Yogyakarta ini banyak yang telah menjadi besar atau sudah menjadi pejabat ataupun dari punya usaha sendiri yang sudah berhasil, yang kebanyakan merantau di luar, dan ada yang sekarang sudah menjadi manajer di Angkasa Pura Jakarta, itu ya Pak Siswanto, mungkin bisa hadir Pak Siswanto. Kemudian yang di Kalimantan itu Pak Sugiarto. Selanjutnya nanti ada yang di Jawa Timur juga ada yang jadi tentara. Kemudian di Polda juga ada dari anggota, dan di Semarang juga ada dari Pak Aibtu Mujiana, itu juga di anggota alumni dari IKASTA yang tugas di Semarang. Kemudian juga banyak sampai ke Qatar juga ada, di luar negeri ada. Wah, sudah banyak yang lulusan-lulusan itu, dan mereka berharap tetap kangen dengan alumni, dengan alma mater, untuk tetap diadakan pertemuan atau reuni ataupun kopi break di situ. Oke. Ya maklum ya Pak, udah 55 tahun ya, Iya. udah pasti Pak Sarjona juga
membayangkan berapa lulusan yang dihasilkan dan kemana saja profesinya ya. Ini sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Sarjono tadi adalah salah satunya adalah yang jadi manajer di PT Angkasa Pura. Ya sempat viral tuh masalah itu dari Pak Siswanto. Oke, baik mungkin untuk yang berikutnya nih Pak, ini mungkin bisa untuk DUDI juga, bisa untuk pertanyaan ini bisa untuk IKASTA juga. Mungkin untuk Pak Yuli pertama ya, apa yang harus disiapkan oleh lulusan SMK itu agar bisa bersaing di dunia kerja Pak? Mungkin Pak Yuli bisa memberikan arahan. Ya, terima kasih Mbak Dia. Sebetulnya ini sudah standar Mbak, kalau boleh saya matur standar karena hampir sama atau umum lah. Memang tamatan atau siswa itu ketika dia akan melanjutkan itu sudah jelas arahnya, melanjutkan kuliah itu arahnya bagaimana ketika dia masih duduk di sekolah. Kalau mereka juga rencana mau bekerja juga sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru yang tentu saja yang mengampu dan yang terakhir sebagai pengusaha. Ya, ini juga perlu kita siapkan bagaimana siswa itu ketika dia lulus nanti akan menjadi seorang pengusaha, entrepreneur. Ya, jadi di industri itu memang hanya sekedar tahu saja atau belajar. Kalau di industri itu seperti apa? Dan ini sebetulnya di sekolah, di bangku sekolah sudah diberikan contoh-contoh atau cerita-cerita atau cara bagaimana ketika siswa itu akan melanjutkan ke bangku kuliah, siswa itu akan menjadi seorang entrepreneur dan tentu saja siswa atau tamatan itu akan menjadi seorang karyawan. Nah ini yang harus disiapkan. Pertama adalah kejujuran. Ya, kalau di industri itu butuh kejujuran, ya, keterampilan dan lain sebagainya itu nomor 2. Justru dia berangkat itu harus dengan jujur, dengan hati yang ikhlas. Butuh pekerjaan dia harus ikhlas. Lalu kedua dia baru diperoleh keterampilannya ketika masuk. Ya, ketika dia bekerja itu butuh keterampilannya. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah kerjasama antara karyawan dengan atasan. Bahwa dengan atasan harus bisa menjalin kerjasama. Kerjasama yang tentu saja menghasilkan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka rencanakan. Nah, ini penting sekali. Yang terakhir tentu saja saling menghargai, jujur, kerjasama, dan tentu saja menghargai. Dan terakhir ini yang saya pasti yang saya baru saja dengar dari Pak Lia adalah ketakwaan. Dari Bapak Kepala Sekolah saya juga mendengar dan melihat takwa, jujur, tentu saja ini yang selalu dibutuhkan. Ikhlas ini yang penting. Begitu Mbak Eda mungkin. Berarti dari sekian kriteria yang Pak Yuli sampaikan tadi, ini bisa juga menjadi tadi strategi ya. Dari strategi tadi bisa juga ini menjadi semacam kriteria gitu Pak Yuli sendiri sebagai pelaku di dunia usaha dan dunia industri, tentunya ketika merekrut karyawan, baik itu lulusan SMK maupun lulusan PTN pasti punya apa istilahnya ya, desain standar. Seperti ya. Itu. Begitu Mbak Alia. Jadi standar memang ada setiap industri itu, saya mewakili industri, setiap industri mestinya punya standar rekrutmen ya, tenaga atau calon tenaga itu biasanya punya. Namun demikian standar minimum itu harus dimiliki oleh calon siswa karyawan. Itu tadi ya, harus itu. Tadi saya matur jujur ya. Dan takwa tadi. Ya, takwa itu saja. Kalau mereka pinter, mereka terampil tapi tidak takwa, tidak jujur ya walau alam jadinya seperti apa. Lalu kemudian gimana Pak itu istilahnya kan standarnya seperti itu ya. Lalu Bapak sendiri nanti menerapkannya atau kiat-kiat Bapak. Tentu Bapak bekerja sama dengan SMK se-DIY ya? Kemudian bekerja sama dengan PTN. Nah, kiat-kiat Bapak untuk mendapatkan karyawan atau lulusan yang berkualitas itu kiatnya bagaimana Pak? Kiatnya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kiat kami untuk merekrut calon karyawan itu pertama itu kita harus tahu dulu SMK-nya Mbak. Mestinya kalau kita mau coba menerima karyawan, kita kan pasti tahu SMK dari mana, lalu paling tidak kami bisa menghubungi guru atau
pendampingnya paling tidak itu kita harus tahu, dan kita mesti mencoba untuk bicara, komunikasi dengan Bapak Ibu guru yang membimbing bagaimana siswa ini dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu kiat. Oh, ini anaknya pinter dalam hal ini. Oh, ini anak pinter, ini ada kurangnya begini. Nah, dari berbagai macam informasi, masukan dari Bapak Ibu guru, itu tentu saja kita bisa nanti mematok-matokkan siswa ini, calon ini akan ditempatkan di bagian mana. Itu yang satu. Yang kedua, siswa ini pertama biasanya kan kalau kita berhadapan dengan calon karyawan atau tamatan, pasti mereka itu kurang pede, ya. Seperti kalau kita selalu mendampingi atau kita selalu mencoba untuk melihat lomba keterampilan siswa atau lomba kompetensi siswa, itu mereka itu pinter di sekolah, mereka terampil, ya. Tapi ketika dia masuk ke dunia ujian atau dunia lomba, mentalnya jatuh. Padahal dia sebetulnya mampu, Mbak, betul-betul mampu. Namun demikian dari Bapak Ibu guru yang selalu kami berikan masukan, anak ini mampu, cuman biasanya mentalnya yang kurang besar, kurang gede, PD-nya kecil, mampu tapi kadang-kadang dia merasa tidak mampu. Ini yang perlu kita perbaiki, ya. Ini salah satu bentuk, itu memang ya terus terang saja kami sendiri juga maklum, ya. Maklum kalau mereka memang ketika masuk di dunia lain, istilahnya bukan dunia gaib tapi dunia lain, itu memang kadang-kadang mereka itu merasa kurang walaupun sebetulnya itu sudah familiar. Sekarang contohnya kalau dia lombanya itu di kompetensi membubut, harusnya kan sudah biasa dia pegang mesin bubut, bahkan dia sudah menjadi yang terbaik di sekolah, ya. Bahkan kalau sampai di nasional terbaik di provinsi, kalau di provinsi terbaik di kota, paling tidak begitu kan. Tapi mereka masih saja merasa kurang. Nah, ini yang membuat dia jatuh. Sebetulnya dia mampu lebih, dia menjadi juara karena dia untuk mentalnya, ya, untuk percaya dirinya kurang, menjadi dia lebih kurang, jadi hasilnya lebih kurang. Jadi maka dari itu Bapak Ibu guru yang tentu saja yang mengampu, ya, kita tidak hanya mengajarkan keterampilannya saja, ya, sikap juga penting sekali. Kalau pengetahuan saya kira memang sudah kewajiban Bapak Ibu guru di sekolah, ya. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, Mbak. Itu. Terima kasih Pak Yuli paparannya. Oke, mungkin kita sedikit kembali bergeser ke Ikasta ya Pak. Sebagai alumni STM 2, waktu itu masih STM ya Pak? Dari jurusan apa Pak kalau boleh tahu? Kalau dulu saya jurusan bangunan gedung, Mbak. Bangunan gedung. Dulu peralihan dari STM ke SMK. Oh, dulu gitu. Tahun berapa? 97. 97. Kak kelas saya dong, Pak. Nggak tahu nggak Pak ada adik kelas ini? Oh, beda sekolah ini, Pak. Yeah. Oke, kalau menurut Pak Sarjono dari sisi sebagai alumni STM mau memasuki dunia kerja. Kebetulan Pak Sarjono kemudian masuki dunia militer ya. Yeah. Bagaimana kiat atau apa yang harus seorang lulusan SMK itu ketika akan masuki dunia kerja apapun itu, apa yang harus disiapkan? Gitu. Oke Mbak, jadi untuk para siswa yang lulus ataupun alumni yang mau mencari pekerjaan, untuk yang pertama kita yaitu harus bertakwa, kemudian harus jujur, kemudian disiplin, dan siap berjuang untuk menghadapi lapangan kerja. Kita harus siap di sana, harus bermental siap, jangan ketakut. Kalau melamar pekerjaan aja kadang wah minta masih diantar gitu. Kita harus siap bermental untuk berkompetensi sehingga kita mampu bisa diterima di dunia industri ataupun di tempat kita akan bekerja, sehingga dengan percaya diri, terutama itu dengan tetap ya kita selalu berdoa, berusaha, itu yang kunci keberhasilan. Semoga ke depan para ini alumni ataupun yang lulusan itu bisa bekerja diterima di tempat mereka yang tuju, mungkin
sampai ke mungkin ada yang merantau sampai ke luar ke mana itu udah pasti semua alumni pasti akan mengalami itu. Banyakkan rata-rata yang berhasil itu di luar. Oh, berarti relate dengan apa yang diutarakan Pak Yuli tadi ya, bahwa mental, takwa, jujur itu ya Pak ya, nggak jauh-jauh dari situ ya Pak ya. Padahal waktu sekolah jangan-jangan beli gorengan, ambil gorengan 3 ngomongnya 2. Nah itu ya. Kalau saya dulu kan di belakang, di belakang itu di lapangan itu, di sama mbahnya itu, le tunggu oke sih. Tak sholat sih, mangan masuk makan. Ngambil 3 ngomong 2 kan. Tapi itu dulu ya, jangan jadi contoh ya adik-adik ya. Oke, saya kira setiap orang pasti punya hal-hal ya semacam itu ya. Yang penting tidak berkelanjutan. Oke, apa namanya Pak? Ketika saat itu kan Bapak dari lulusan bangunan ya, terus kemudian melebarkan sayap. Saya tidak mau mengatakan pindah haluan, tapi melebarkan sayap di kepolisian. Ada nggak perasaan-perasaan kayak kok nggak sesuai dengan jurusan ke SMK atau ada nggak perasaan seperti itu? Ya, semua dari lulusan itu pengennya itu sesuai jurusan yang dipelajari, namun kenyataan di lapangan rata-rata ya berbeda jauh dengan apa yang dipelajari. Namun tetap karena kita kan sudah belajar dasar-dasar di sekolahan, tetap ada kaitannya tetap ada kemampuan dan cara menghadapi bagaimana di lapangan, sehingga ya tetap itulah jalan yang ditempuh. Nah, tetap optimis selalu bisa dilaksanakan itu. Pengalaman di sekolah pun tetap bermanfaat ketika masuk ke dunia kerja yang sama sekali berbeda. Menurut Pak Sarjono ada manfaatnya selama pengalaman di sekolah, tetap ada kaitannya enggak? Tetap sampai sekarang tetap masih ada. Kita sampaikan kadang di rumah pun juga kadang kita tetap kita terapkan. Kita bikin apa, saya udah pernah belajar, caranya begini, caranya moles, caranya ngaci atau pasang bata, itu masih tetap kita pelajari di situ. Berguna ya Pak ya? Berguna ilmu sekarang. Walaupun sedikit tetap berguna ya dimanapun. Oke, saya ingin kembali ke Pak Yuli Pak. Selama ini kan Bapak bekerja sama dengan sekolah kami ya. Bagaimana kesan dari dunia usaha, dunia industri ketika merekrut karyawan dari siswa SMK, khususnya SMK Negeri 3 Yogyakarta? Mungkin bisa. Baik Mbak, saya jawab. Saya bicara dulu, saya sampaikan dulu pada umumnya. Jadi rekrutmen untuk SMK pada umumnya, tidak khusus untuk SMK Negeri 3. Nah, tentu saja di perusahaan kami di industri itu sudah memiliki tadi Mbak SOP ya, standar operasional prosedur untuk rekrutmen. Namun demikian dari berbagai macam kekurangan ya, dari berbagai macam kekurangan SMK, tamatan SMK kita turunkan, kadang-kadang dari grade yang kita miliki kita turunkan. Lalu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, kita rekrutmen dari karyawan, calon karyawan itu kita turunkan grade-nya. Misalnya untuk salah satu bagian mereka kita butuhkan, tapi ada beberapa atau syarat ada beberapa, tapi ada satu yang mereka tidak miliki. Mereka bisa di switch ke bagian lain. Nah, lalu yang kedua, mereka harus tadi tentu saja sanggup, ya, mempunyai semangat untuk belajar. Seandainya mereka kurang, mereka harus sanggup belajar, semangat belajar untuk menutupi kekurangan. Dan itu memang wajar sekali. Kalau SMK, lulusan SMK yang masih 0 tahun, mereka masuk ke dunia usaha dan industri. Ya, ada memang kelebihannya, tapi pasti ada kekurangannya. Maka dari itu, setiap ada rekrutmen, kami selalu tawarkan, Anda mau mencoba masuk di bagian apa? Ini ada beberapa bagian kosong atau formasi yang mungkin dari berbagai macam lulusan tadi. Kebetulan kami kan tidak hanya mesin saja Bu, Mbak. Makanya ada listrik juga demikian. Makanya kita tawarkan mereka mau masuk ke bagian mana. Kalau mereka bisa mencontoh menunjuk bagian A misalnya, kebetulan dia ada kurang, kita sampaikan. Mau enggak kira-kira memperbaiki lalu belajar lagi untuk mendalami masalah bagian itu. Jadi khusus untuk SMK 3 kembali. Sementara ini SMK 3 khusus mesin Bu, Mbak. Jadi mesin ini saya menilai, mohon maaf saya bukan kebetulan pendamping mesin.
karena pertama peralatannya yang menunjang, jadi potensi sekolah itu sudah bisa menutup potensi sekolah. Lalu kedua, potensi SDM itu juga sudah bisa membolehkan, bisa membimbing. Lalu yang ketiga adalah potensi siswanya, ya, alat, guru atau SDM, lalu siswanya. Kalau siswa SMK Negeri 3 mestinya potensinya jelas, karena memang itu pilihan ya, boleh dikatakan dari seleksi tentu saja siswa itu memiliki beberapa kelebihan dari siswa untuk yang mohon maaf yang bukan dari negeri ya, mungkin demikian. Namun memang itu prosedurnya memang demikian. Namun demikian tetap kita seleksi ya. Tetap kita seleksi. Untuk khusus SMK 3 itu ada beberapa poin yang tidak perlu kita seleksi. Itu yang mungkin, dan mereka juga maklum. Mereka yang non SMK Negeri 3 juga maklum karena tadi mereka sudah memiliki beberapa kelebihan dari SMK yang lain. Ini yang perlu kami sampaikan, di samping tetap yang lainnya kita seleksi. Demikian, Mbak. Jadi dengan segala istilahnya dari keseluruhan sekolah itu juga dinamika ya Pak ya, dinamik. Betul. Ada yang ada yang membutuhkan perhatian khusus, ada yang sudah bawa jaminan, dari SMK 3 nih, ada jaminannya seperti ini, seperti itu Pak ya. Kebetulan demikian. Oke, terima kasih Pak. Baik Pak, ini kita sudah di ujung acara nih ya, nggak terasa bentar lagi kita udah nutup. Kami ingin mungkin sepatah dua patah kata dari Bapak berdua, mungkin boleh dari Pak Yuli atau dari Pak Sarjono dulu. Harapan untuk SMK Negeri 3 Yogyakarta di masa yang akan datang, Pak. Mungkin dari Pak Sarjono dulu boleh? Ya. Oke, terima kasih Mbak. Jadi harapan dari saya selaku Ketua Ekasta, mewakili dari rekan-rekan, juga punya harapan semoga ke depan lebih maju lagi, lebih baik lagi. Walaupun sekarang udah baik, ini tetap selalu ditingkatkan. Dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan para guru kepala bidang dan seluruh Bapak Ibu guru dan karyawan. Ucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan serta ilmunya yang telah diberikan kepada kami. Semoga ke depan anak-anak kami yang lulus bisa berdaya saing, mempunyai mental yang kuat, bisa menghadapi dunia kerja, ataupun bisa mandiri wira swasta. Dan semoga untuk sekolah tetap menjadi guru tanpa tanda jasa ya Bu ya, semua tetap ikhlas, tetap senantiasa mendampingi murid-muridnya. Dan apabila ada yang masih mungkin agak kurang cepat memahami pelajaran, tetap dengan setia sabar untuk tetap mendampingi supaya lebih baik lagi. Demikian. Terima kasih. Bapak Yuli, apa harapan Bapak untuk SMK Negeri 3 Yogyakarta? Ya, terima kasih Mbak Lia. Sudah saatnya saya matur, dan tentu saja ini sebuah harapan, ya, baik harapan sekolah maupun harapan dunia usaha dan dunia industri dalam era industri yang menuju 4.0 ini. Mudah-mudahan SMK Negeri 3 ini sudah mengarah ke sana. Ya. Kalau saya melihat, saya mengamati, walaupun saya hanya sebatas di permesinan, di teknik pemesinan, melihat dari apa yang sekarang sudah diarahkan, itu kelihatannya tidak jauh kita mau menuju ke sana. Dan itu memang harapan sebuah sekolah, harus memiliki misi visi tadi. Saya kira dimanapun demikian, apalagi di SMK Negeri 3 ini, seorang kepala sekolah saja jelas piai teknik. Beliau adalah seorang teknik yang tentu saja lebih tahu daripada saya cara mengelola SMK, ya, sekolah menengah kejuruan, dan tentu saja Bapak Kepala Sekolah ini juga memiliki pengalaman. Karena bagaimana juga beliau ini bukan orang Jawa, nuwun sewu. Beliau kan sudah kemana-mana,
dan memiliki pengalaman, sudah pasti beliau. Maka dari itu mudah-mudahan dengan apa yang sudah dipersiapkan, ya mungkin jauh hari dari Bapak Ibu guru, dari pembantu atau staf yang lainnya, dan tentu saja dikepalai atau dipimpin oleh seorang kepala sekolah. Dan satu lagi, hubungan dengan industri ini bisa untuk menunjang arah industri 4.0. Jadi ini yang sebetulnya yang selalu kita harapkan, ya. Kita selalu harapkan, dan dengan tambahnya usia tadi, harapan tadi Mbak, harapan yang saya tadi sampaikan, kerjasama tetap terjalin, bisa terjalin dengan sebaik-baiknya dan selama-lamanya, dan mestinya insya Allah dengan apa yang sudah diusahakan oleh sekolah, baik itu kerjasama maupun di dalam sekolah, bisa menghasilkan pertama itu tamatan yang lebih baik, tamatan yang mumpuni, ya. Lalu tentu saja di dalam sendiri itu memiliki sumber daya manusia atau tenaga pendidik yang tentu saja bisa menyesuaikan dengan kebutuhan nyata di industri. Nah, ini yang harapan kami, walaupun sementara ini memang beliau pendidik atau Bapak Ibu guru itu masih dalam selalu ngendika masih ada kurang, itu pasti manusia, ya. Pasti manusia itu selalu merasa berkurang. Kalau sudah merasa tidak berkurang, nah itu yang perlu dipertanyakan, ya. Maka dari itu sekali lagi Bapak Kepala Sekolah, mudah-mudahan beliau menonton, ya, Zoom ini, dan teman-teman dari industri, Bapak Ibu guru, alumni dan lain sebagainya, marilah kita mencoba untuk selalu berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadikan harapan, baik itu dari industri, dari sekolah maupun dari yang lainnya, bisa terwujud dengan selalu kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pasti kita diberi, hanya mestinya harus sabar. Selamat untuk SMK Negeri 3, ya, dengan tambahnya usia sampai dengan 55 tahun. Jaya SMK pasti bisa. Terima kasih. Saya persilahkan kembali. Terima kasih Pak Yuli dan Pak Sarjono atas waktunya. Dan warga Skagata dimanapun Anda berada, kita telah selesai pada sesi pertama. Untuk selanjutnya kita juga akan memasuki sesi kedua, namun setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati para bapak-bapak, ibu guru yang masih menjadi pembimbing di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Yang saya hormati para alumni SMK Negeri 3 Yogyakarta, dimanapun teman-teman berada, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Saya Nur Mubin, alumni SMK Negeri 3 Yogyakarta tahun 97, jurusan listrik instalasi dari kelas LI 4. Dari Bekasi, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-55 SMK Negeri 3 Yogyakarta, atau dulu yang lebih dikenal dengan STM 2 Jetis Yogyakarta. Semoga SMK Negeri 3 Yogyakarta tetap menjadi pilihan favorit bagi adik-adik kita, atau mungkin juga anak-anak kita yang ingin menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, khususnya di jenjang pendidikan kejuruan. Dan semoga SMK Negeri 3 Yogyakarta semakin sukses, tetap sukses, dan mampu melahirkan alumni-alumni yang sukses dan berprestasi dalam berkarir, yang mampu bersaing dengan alumni-alumni dari tempat lain. Semoga SMK Negeri 3 juga sukses melahirkan alumni-alumni yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sukses buat kita semua, sukses buat para guru yang telah melahirkan kita, para alumni-alumni. Sukses buat para guru yang masih membimbing adik-adik kita dan anak-anak kita barangkali. Sukses buat semuanya, sukses buat SMK Negeri 3 Yogyakarta. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Bambang Sulistyo, jurusan Mekanik Otomotif, lulusan tahun 1998
mengucapkan selamat ulang tahun ke-55 SMK Negeri 3 Yogyakarta. Pancen oye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Supriyanto. Saya dari jurusan mesin produksi kelas MP5 dari alumni tahun 1997. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-55 untuk STM Negeri 2 Jetis atau SMK Negeri 3 Yogyakarta. Semoga ke depan semakin berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadamu Indonesia kami mengabdi. SMK 3 Yogyakarta berdharma bakti untuk kesejahteraan dan pembangunan negara. SMK 3 Yogyakarta abdi negara. Nama saya Wahyudi, kelas MN, lulusan tahun 85. Sekarang tinggal di Tangerang, buka usaha optik dari optical. Oke, selamat untuk adik-adik yang belajar di SMKN 3. Makasih. Oke, kembali lagi. Ada Eko, oke, siap. Baik, terima kasih kembali lagi bersama kami di sesi kedua Skaga Talk peringatan Lustrum ke-11 SMK Negeri 3 Yogyakarta, atau tepatnya hari ulang tahun yang ke-55. Dan pada sesi kedua kali ini telah ada bersama kita di ruang Yudhistira SMK Negeri 3 Yogyakarta, Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta. Selamat siang Pak Bujang, dan juga perwakilan dari komite Bapak Bambang Sulistyo. Selamat siang. Izinkan saya menyampaikan profil Bapak kepada teman-teman di dunia maya ya. Pak Bujang ini merupakan bernama lengkap Bujang Sabri, dan beliau mengatakan aku di mana-mana tetap bujang gitu ya. Kapanpun selalu bujang. Beliau lahir di Kalimantan Barat tanggal 30 Agustus 1963, sebentar lagi ulang tahun nih. Kemudian beliau lulus dari STM jurusan Teknik Listrik di tahun 1982. Kemudian melanjutkan di IKIP Negeri Yogyakarta jurusan Teknik Elektro pada tahun 1986. Perlu teman-teman ketahui, Pak Bujang merupakan asli dari Kalimantan ya Pak ya. Desa apa tadi contekannya belum? Oh iya, Darit. Contekannya belum dikasih ke saya Pak. Dari Darit tadi apa? Kecamatan Menyuke. Oke. Desa Darit, Kecamatan Menyuke. Iya, hati-hati ya, Menyuke. Kabupaten Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Saya ulangi lagi Pak, dari Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Lulus, ditandatangani nanti ya. Dan Pak Bujang ini sebelum di SMK Negeri 3 Yogyakarta, beliau mengajar di STM 1 Yogyakarta atau SMK Negeri 2 ya Pak ya. Dan kemudian juga ini contekannya belum ke semua ke saya ya Pak. Boleh saya nyontek lagi Pak? Sebentar. Beliau juga pernah apa Pak tadi Pak, menjadi staf ahli. Staf ahli di, ini boleh sambil nyontek ya Pak ya. Saya jangan dimarahi ya Pak ya. Beliau juga menjadi staf ahli di sebentar.
konsultan bidang elektrikal di beberapa perusahaan Jogja, Jawa Tengah, Bangka, dan Belitung. Dan Bapak Kepala Sekolah kita yang nyentrik ini, beliau juga memiliki hobi beternak sapi, sangat mencintai sapi-sapinya, ya, melebihi mencintai terutama mencintai sapi tri ya, alias ibu bujang ya. Dan selain hobi beternak, beliau juga aktif membina lembaga kemasyarakatan di desa dan dusun. Saat ini beliau merupakan ketua RT karena udah nggak boleh jadi ketua RW dan tinggal di dusun Klegen, desa Trilmulyo, kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Kalau main ke rumahnya nanti dijanjikan akan dipetikkan jambu Jamaika. Jambu Jamaika. Dan untuk narsum kedua kita Pak Bambang, IR Bambang Sulistyo SPD MN. Panjang sekali Pak ya. Bapak IR Bambang Sulistyo ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 13 Mei 1980. Saat ini tinggal di Keronggahan Trihargo, Gamping, Sleman. Memiliki riwayat pendidikan, beliau lulus dari jurusan Mekanik Otomotif SMK Negeri 3 Yogyakarta, lulus tahun 98. Wah, ternyata alumni. Lulus 98, Pak. Kenal sama saya enggak, Pak? Oh gitu. Aduh, berarti saya dulu nampak kayak cowok ya. Oh iya, kami berbeda sekolah walaupun sama-sama lulus 98 ya. Pak Bambang di SMK 3, saya di SMA 3. Ponorogo Pak ya, bukan Yogyakarta ya. Kemudian melanjutkan pendidikan di Teknik Mesin Otomotif UNY, lulus pada tahun 2002. Kemudian juga melanjutkan pendidikan kembali di Pasca Sarjana UGM, lulus tahun 2011 dan profesi insinyur UNY pada tahun 2018 juga. Saat ini menjadi dosen PNS di jurusan Pendidikan Teknik Otomotif dari 2003 hingga sekarang. Dan dalam riwayat organisasinya, Pak Bambang merupakan pengurus Komite SMK Negeri 3 Yogyakarta, pengurus alumni IKASTA, IKUNY, dan Kagama, juga suami tersayang dari Ibu Syahrina, seorang guru di jurusan Teknik Audio Video SMK Negeri 3 Yogyakarta. Moto hidup dari Pak Bambang adalah ikhtiar, doa, dan tawakal. Begitu Pak, Lars? Contekannya berarti benar. Baik, di sesi kedua ini kita akan berbincang-bincang ringan Bapak mengenai komite dan sekolah. Komite itu apa, hubungannya dengan sekolah apa, dan kemudian juga dari Pak Bujang. Tadi saya dapat dapat bocoran informasi ya. Pak Bujang itu ternyata pernah nggak naik kelas. Pak Bujang loh. Kok bisa ya Pak, saya kaget, Pak Bujang pernah nggak naik kelas? Iya aku pernah. Nah kita lihat, kita dengarkan, kenapa kok nggak naik kelas Pak? Boleh Pak diceritakan Pak, kenapa nggak naik kelas? Dengan mic Pak. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah tidak naik kelas itu waktu di SD. Kelas 2 SD tidak naik ke kelas 3. Kenapa Pak itu Pak? Nakal? Ya, karena nakal mungkin iya, karena jarang masuk. Karena waktu itu saya mulai dari kelas 1 SD itu sudah mulai jualan es lilin punya tetangga. Nah kelas 2 SD itu banyak keramaian di desa itu, sehingga saya itu senang jualan karena dapat hasil gitu loh. Dapat duit. Ya dapat uang jajan sendiri sehingga jarang berangkat sekolah. Gitu. Akhirnya ya itu tidak naik. Padahal guru SD di salah satu itu adalah ya orang tua saya gitu. Jadi bapak saya itu ngajar di SD itu ya, dan saya tidak naik kelas gitu. Seperti itu. Jangan dicontoh. Tapi ya. itu merupakan titik balik. Ya, jadi mulai sejak itu saya ngulang lagi di kelas 2 dan semenjak saya mengulang itu alhamdulillah sampai selama di SD itu menjadi juara kelas terus. Lanjutkan di SMP Negeri 1 Darit, alhamdulillah juga selalu ranking di kelas, bahkan pernah jadi asisten guru matematika di SMP itu. Jadi kalau guru matematikanya tidak hadir karena sakit gitu, ya tugas dititipkan saya yang suruh nyampaikan, ya nanti saya kalau saya bisa saya suruh ngajari teman-teman gitu. Dan saya diberi uang jajan gitu sama gurunya. Iya. Kemudian lanjut di STM, ya alhamdulillah selama di STM juga dapat prestasi, dapat beasiswa Super Semar, dan alhamdulillah melanjutkan di IKIP Yogyakarta juga tanpa tes, dan selama di IKIP juga
ikatan dinas seperti itu. Jadi tidak naiknya itu sebetulnya bukan karena bodoh. Saya yakin juga seluruh pelajar di Indonesia ini tidak ada yang bodoh. Ya, bodoh tidak naik kelas itu mungkin karena itu tadi malas tidak masuk sekolah. Bukan itu karena bodoh tapi malas ya Pak bodoh. ya. Tapi kebodohan itu karena kemalasan itu. Gitu, Pak. Mantap sekali. Tidak ada orang bodoh, yang ada orang malas. Kemalasan mengakibatkan kebodohan. Tapi kalau menurut saya Pak, walaupun Bapak mungkin tidak naik kelasnya karena berjualan ya ya, berarti sebenarnya kepala sekolah kita itu sudah punya bakat wirausaha ya dari kecil ya. Cuma mungkin ya tetap harus sekolah ya Pak ya. Itu. Jadi sejalan dengan visi dari SMK yang juga menghasilkan salah satunya lulusan yang memiliki kemampuan wirausaha. Oke, itu tadi sekilas tentang kepala sekolah kita. Nah mungkin saya ingin menyeberang sebentar ke komite ya Bapak ya. Sebagai wali kelas saya juga sering istilahnya menjadi jembatan antara komite dengan sekolah. Namun kami ingin tahu bagaimana nanti kami menyampaikan juga sebenarnya komite itu apa sih gitu, atau lembaga apa, atau apa pengertian daripada komite itu. Mungkin Pak Bambang bisa menjelaskan. Yang bawah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Alfia, ini sebelum menjawab pertanyaannya Mbak Alfia, ini sebenarnya berat-berat ini ya pertanyaannya. Tapi supaya tidak berat, saya berikan menyapa dulu dari rekan-rekan yang di dunia maya. Karena saya yakin pada saat yang sama semua mata memandang Skagata, khususnya di acara hari ini, karena banyak sekali alumni yang mungkin menyaksikan, dan saya menyapa untuk teman-teman alumni. Terima kasih atas partisipasinya, karena tanpa alumni komite itu juga tidak akan bisa sinergis dengan SMK 3 Yogyakarta. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari alumni. Dan kami selaku komite sekali lagi mohon maaf karena pagi tadi memang mendadak sekali Bapak Ketua Komite, Bapak Dr. Andes Sukora Harjo itu menghubungi saya dan untuk bisa mewakili dari kegiatan hari ini. Karena kalau di komite selain tadi pembicara narasumber yang sebelumnya dari dunia industri, dunia usaha tadi, beliau juga sebelumnya komite juga, Bapak Yuli ya, Bapak Yulianto. Peran jadi ganda ya Pak? Ya, jadi 2 in 1 atau 3 in 1 lah kalau di sekarang ini, ya sepaket. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikan mewakili dari komite sekolah. Mudah-mudahan nanti Pak Sukorajo dengan aktivitas beliau lebih sukses di tempat lain untuk kondisi saat ini ya. Jadi beliaunya berhalangan hadir. Yang berikutnya dari tadi ditanyakan oleh Mbak Alfia, peranan komite dari waktu ke waktu itu kalau kita merujuk dari Permendikbud nomor 75 tahun 2016 itu dari A sampai Z sudah komplit. Dari mulai peranan komite itu untuk melakukan pertimbangan, jadi fungsi pertimbangan dan menggalang dana khususnya, jadi pertimbangan-pertimbangan, jadi kita secara teknis koordinasi dengan SMK, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak SMK, itu salah satunya tugas dan wewenang dari komite untuk sebagai ya dewan pertimbangannya, masukan dan sebagainya. Yang kedua, peranan komite itu tadi selain sebagai dewan pertimbangan juga sebagai untuk berusaha untuk menggalang dana. Nah, dan harus berkreasi, inovasi ya. Bagaimana caranya untuk menggalang dana dari sumber-sumber pendanaan dari masyarakat bisa,
dari dunia industri seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Yuli, itu kita coba untuk mencari strategi bagaimana kita menggalang dana tadi, dan tak lupa dari wali murid ya, atau dari orang tua siswa. Mestinya di sini harus digarisbawahi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ya. Jangan sampai nanti kan banyak sekali ya, mungkin bahkan sudah diviralkan banyak kasus pungutan-pungutan yang mengatasnamakan komite ya. Sebetulnya itu kalau kita menindaklanjuti dengan tadi yang tadi saya sebutkan, Permendikbud nomor 75 tahun 2016, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Jadi antara komite tugasnya tadi untuk sebagai dewan pertimbangan mencari sumber dananya, insya Allah nanti strateginya apa yang menjadikan keluhan, menjadikan permasalahan dari SMK itu bisa diatasi bersama dengan komite. Yang ketiga dan selanjutnya adalah kalau tadi sudah pertimbangan, kemudian bagaimana caranya kita menggalang dana, kita juga berusaha untuk sebagai mengevaluasi dari kegiatan-kegiatan yang ada di SMK ini. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, diimplementasi oleh SMK itu kita tidak bisa mengawasi atau sistem kontrol kita sebagai komite. Jangan sampai tidak on the track atau tidak semestinya. Tugas yang terakhir adalah dari peranan komite itu sebetulnya menjembatani, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Alfia. Biasanya panjenengan jadi wali ya, wali murid itu kan saya menyambung urat lidah ya. Oh lidahnya ya, lidahnya aja, uratnya enggak ya, lidahnya saja. Jadi informasi-informasi baik itu keluhan, masukan, kritikan ya, harapannya yang sifatnya membangun itu bisa disampaikan ya, dalam wadah komite ini. Jadi kalau Mbak Alfia sebagai wali murid ya, seharusnya nanti bisa dari komite langsung merespon untuk disampaikan ke pihak manajemen SMK, sehingga nanti akan muncul bahwa komunikasinya itu efektif antara orang tua, di situ ada siswanya, kemudian ada wali murid yang nantinya itu secara birokrasi di bawahnya SMK, kami yang selaku komite yang membawahi di suara-suara dari orang tua itu bisa disampaikan, baik itu keluhan ya, mudah-mudahan keluhan-keluhannya yang positif lah. Kalaupun ada yang sedikit miring ya kita luruskan dan kita klarifikasi. Intinya adalah saya lebih menekankan pada mari kita bangun komunikasi yang sehat antara SMK, komite, dan tadi oleh Bapak Sarjono tadi, beliaunya dari alumni ya. Itu kalau dibangun komunikasi yang sehat, insya Allah nanti Skagata yang sekarang jauh lebih berprestasi lagi kelak di kemudian hari. Amin. Gitu. Ya Rabbal Alamin. Berarti bisa dibilang komite itu komunitas dari wali murid seluruh siswa SMK Negeri 3 Yogyakarta gitu Pak, atau semua aspek Pak? Iya. Seperti yang dipanjangkan utarakan tadi, jadi di komite ini secara hierarki itu ada komite seperti kami, yaitu setiap 4 sampai 5 tahun ya, atau 3 sampai 4 tahun itu ada pergantian, dan komite yang ada di SMK ini berjenjang, dari ada komite pengurus pusat, pengurus secara kelembagaan sekolah, ada di masing-masing kelas juga ada. Jadi di komite kelas pun juga ada, sehingga komunikasi dari wali murid itu harusnya di masing-masing kelas itu ada komite kelasnya, sehingga pada waktu kita menentukan RAPBS-nya sekolah itu masukan-masukan dari aspirasi dari orang tua lewat komite kelasnya masing-masing nanti disampaikan oleh komite sekolah, baru nanti
kita plenokan dengan pihak manajemen SMK. Seperti itu, sehingga kalau bahasa menterengnya antara SMK dengan komite itu adalah mitra, sehingga kita akan maju bersama. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadikan harapan kita itu bisa terwujud. Demikian Mbak Alfia. Ya. Terima kasih Pak paparannya. Akhirnya saya punya jawaban ke wali murid kalau bertanya komite itu apa. Oh ya. Karena sebelumnya ya saya menjelaskan wakil wali murid Bapak Ibu. Saya tahunya seperti itu, tapi ternyata sangat kompleks ya. Bahkan bisa dibilang komite ini juga merupakan sebuah susunan manajemen yang manajemen itu nanti juga berdiri berdampingan dengan sekolah untuk memberikan dukungan baik secara moral, material maupun spiritual. Betul. Baik, terima kasih. Saya tambahin lagi Mbak, karena kalau saya merujuk di Permendikbud tadi, yang perlu mungkin juga nanti perlu jadikan catatan bahwa tadi kita menggalang sumber dana dari orang tua, dari stakeholder yang ada, dari DUDI. Yang perlu dicatat adalah ada 3 hal yang tidak boleh. Ya, nanti supaya ingat juga, mengingatkan pada diri kami sendiri juga. Yang pertama, perusahaan kalau di situ perusahaan yang minuman beralkohol, ya itu yang nggak boleh. Jadi sumber sama rokok. Nah ini mohon maaf ini, tapi ini perlu kami sampaikan selaku komite. Dan yang ketiga itu yang tidak berbau, mohon maaf, berbau politik. Ya, jadi ada 3 hal. Yang kita boleh mencoba untuk strategi untuk menggalang dana, tetapi 3 hal tadi jangan sampai lupa, karena di situ tidak diperkenankan untuk kita masuk ke area situ. Demikian. Mungkin ranah pendidikan ya Pak ya. Iya betul sekali. Baik, waduh ternyata komite sebesar itu ya maknanya. Saya terus terang 15 tahun jadi guru saya baru tahu. Maafkan saya Pak ya. Maafkan ketidaktahuan saya. Baik, baru mungkin, tahu atau tidak mau tahu ini? Ya itu kayaknya. Kalau sama Pak Bujang nggak bisa bohong. Baik, terima kasih Pak Bambang. Mungkin Bapak bisa istirahat senak. Saya pengen gantian bertanya kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta. Pak Bujang di SMK 3 itu dari tahun 2015 ya. 2015 berarti kurang lebih 5 tahun menjadi kepala sekolah di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Saya tuh penasaran gitu. Apa yang ada di dalam benak Pak Bujang ketika memasuki gerbang SMK 3 pertama kali, kemudian apa yang tergambar dan kemudian bagaimana pencapaian menurut Bapak sendiri sampai hari ini? Ya, terima kasih. Jadi mungkin hal layak ngayok atau hadih ningrat khususnya itu sudah mengetahui antara SMK 2 dengan SMK 3 itu seperti apa. Saudara kembar. Kelihatannya seperti saudara. Rumah sekolahnya berdampingan, tapi sepertinya di dalamnya itu ada persaingan gitu ya. Baik dari sisi akademik, baik dari sisi akademik dan lain sebagainya. Dan kita juga tahu image persepsi masyarakat seperti apa. Di dalam persaingan itu yang selalu unggul siapa? Gitu ya. Mungkin Pak Bambang yang alumni SMK 2 juga mengalami itu ya. Sekarang jadi anggota masyarakat Yogyakarta juga melihat bahwa persepsi warga masyarakat Jogja itu antara SMK 2 dengan SMK 3 itu dari sisi akademik mesti dianggap lebih unggul SMK 2 gitu lah ya. Maka saya masuk ke sini, saya punya niat, saya harus membuat SMK 3 lebih unggul daripada SMK 2 Yogyakarta. Walaupun saya dibesarkan di awal dari guru di SMK 2, ya, sekarang saya sudah berada di SMK 3. Maka patah mengatakan di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Nah, pada saat itu saya sudah berada di SMK 3. Maka langit SMK 3 harus saya junjung setinggi-tingginya. Jadi itu prinsip saya, ingin mengangkat, memajukan SMK 3, merubah persepsi masyarakat selama ini terhadap SMK 3 Yogyakarta. Itu Pak. Terus dari yang Bapak harapkan, Bapak canangkan itu tadi, kemudian selama 5 tahun di SMK Negeri 3 Yogyakarta, hal-hal apa yang kemudian menjadikan istilahnya apa ya, kayak catatan atau bukan catatan ya, seperti aku akan melakukan ini dan ini yang sudah kulakukan, mungkin seperti itu ya Pak ya bahasanya. Iya, jadi salah satu untuk mengangkat
prestasi atau memunculkan nama satu sekolah itu ya mestinya memunculkan prestasi. Nah, SMK itu course-nya adalah prestasi di lomba-lomba keterampilan kejuruannya. Maka saya waktu itu berniat bersemangat untuk memunculkan SMK 3 ini bisa muncul di LKS di lomba keterampilan siswa khususnya di tingkat DIY gitu ya. Yang selama ini dikuasai oleh ya SMK 2, SMK yang lain. Nah, alhamdulillah selama 5 tahun ini SMK 3 itu bisa eksis di LKS. Di awal di tahun pertama saya masuk ke sini bisa 1 juara, kemudian tahun kedua, ketiga dan seterusnya bisa 2 dan 3. Terakhir ini sampai 3 bidang lomba itu menjadi juara di LKS tingkat provinsi, bahkan pernah maju juga di tingkat nasional sampai meraih juara 2 seperti itu. Nah, kalau saya melihat sendiri itu sebetulnya sudah banyak yang saya lakukan. Itu penilaian dari saya pribadi. Tapi setelah saya cermati lebih dalam lagi ternyata masih banyak yang belum saya lakukan. Itu Pak, matur nuwun. Luar biasa, ini kalimat bijak. Sudah banyak yang kita lakukan, tetapi belum banyak. Masih banyak yang belum kita lakukan. Ternyata ini kita punya audien aktif loh Pak di sana Pak. Kita boleh dada-dada dulu nih. Oh ya, teman-teman operator mungkin ada ada dari audiens, mungkin ada yang ingin berpartisipasi aktif dengan diskusi kali ini, mungkin bisa raise hand ya, yang di Zoom. Ada laporan dari Zoom mungkin teman operator? Sambil nanti kita sambung lagi. Oke, sambil menunggu ya Bapak ya. Mungkin ini bisa untuk Bapak berdua, mungkin nanti bergantian. Apa yang harus kita persiapkan ya untuk oleh sekolah, baik oleh komite untuk mempersiapkan siswa kita agar siap setelah lulus dari SMK Negeri 3 Yogyakarta, entah itu bekerja, entah itu kuliah, ataupun mungkin, dari Pak Bambang dulu mungkin ya. Apa yang harus disiapkan? Baik, terima kasih Mbak kesempatannya. Ya. Ini sedikit cerita singkat mudah-mudahan bahwa saya itu duduk di sini itu serasa rumah sendiri Mbak. Dari sejak saya sekolah di sini 1995 masuk pertama kali itu dengan melihat SMK, saya pada waktu itu hanya mendaftar satu-satunya di sini. Jadi tidak ada pilihan 1, pilihan 2, pokoknya pilihannya cuma di sini. Dan itu hanya jurusan mekanik otomotif. Jadi pertama kali yang saya ingat adalah balerungnya. Itu balerung luar biasa. Pada waktu itu arsiteknya sama persis seperti yang sekarang ini. Sehingga dari awal sampai sekarang ini saya melihatnya balerung itu adalah salah satu ikonnya SMK Negeri 3 Yogyakarta. Dari lulus kuliah sampai dengan sekarang itu adalah satu hal yang ingin saya sampaikan. Saya bangga dengan SMK Negeri 3 Yogyakarta dan saya tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata tapi dengan perbuatan kami. Perbuatannya adalah alhamdulillah saya pribadi ada di alumni bisa bermanfaat bagi alma mater dan sejak 2013 alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mendukung di komite sekolah sehingga entah itu material maupun imaterial pemikiran itu saya bisa menyalurkan energi saya kepada alma mater tercinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu jalan kemudahan bagi sivitas akademika untuk bisa lebih berkarya. Karena SMK Negeri 3 Yogyakarta bagi saya tadi luar biasa, seperti rumah saya sendiri. Bahkan alhamdulillah tadi disampaikan oleh MC Mbak Alfia, sejak 2005 setelah kami menikah Mbak, istri saya bertugas di sini dan mengabdi di sini dan nyaman di sini Mbak. Itulah
namanya suatu kita bekerja, kalau tidak salah dulu pernah Sekagata itu kan bekerja ikhlas. Ya, inilah kalau kita dengan senang hati ikhlas ada di SMK Negeri 3 Yogyakarta itu adalah suatu kebanggaan tersendiri. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi alumni juga dari komite, Pak Yulianto dan Pak Suko dan rekan-rekan. Terima kasih. Seperti itu. Saya jadi penasaran sebenarnya. Waktunya masih berapa menit lagi ya? Panitia, waktunya masih berapa menit lagi? Oh, sekitar. Oh iya, aduh, padahal pengen banyak yang ingin saya tanyakan loh, Pak. Pengen tahu Pak Bambang waktu sekolah tuh gimana gitu. Pengen tahu Pak Bujang tuh waktu sekolah gimana. Mungkin bisa di konten-konten SMK 3 selanjutnya ya, Pak ya. Ya, sama. Siap, saya todong ya, Pak ya. Oke, baik, ini time waktunya masih sekitar 4 menit. Mungkin kita langsung masuk saja ke harapan dari Pak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta. Oke, terima kasih. Ya, harapan kami dari seluruh keluarga besar SMK 3. Jadi keluarga besar SMK 3 itu terdiri dari guru, karyawan, siswa, orang tua siswa. Yaitu menjadi keluarga besar SMK 3. Mari kita lakukan komunikasi yang baik, komunikasi yang lancar kepada seluruh aktivitas seluruh stakeholder yang terkait dengan SMK 3. Karena kunci keberhasilan, kunci kesuksesan itu ada di komunikasi. Ya. Permasalahan muncul karena komunikasi yang terputus, komunikasi yang terhambat. Dan permasalahan bisa kita selesaikan juga dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang lancar. Oleh sebab itu saya mengajak pada seluruh keluarga besar SMK 3, baik itu orang tua siswa, Bapak Ibu guru, karyawan, kita lakukan komunikasi baik sesama kita maupun dengan pihak-pihak yang lain. Kemudian harapan yang berikutnya, pada seluruhnya keluarga besar SMK 3 Yogyakarta, lakukan yang terbaik. Mari kita lakukan yang terbaik hari ini. Ya. Karena hari yang kemarin itu nggak mungkin kita lalui lagi, sudah lewat. Ya. Sementara hari depan, ya kalau diberi umur panjang. Kalau tidak, nggak mungkin kita lalui. Sehingga apapun konsepnya, lakukan yang terbaik hari ini. Insya Allah itu akan membawa kesuksesan. Kemudian tadi yang saya ulangi lagi bahwa kita sudah banyak melakukan sesuatu yang positif di SMK 3 ini. Tetapi masih banyak yang belum kita lakukan. Oleh sebab itu, yang belum banyak kita lakukan ini, kita lakukan dengan prinsip 5K-nya itu. Ya. Kerja tuntas, ya. Kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, kerja berkualitas, dan diakhiri dengan kerja ikhlas. Insya Allah apa yang menjadi angan-angan kita itu akan tercapai. Harapannya semua mendukung, peserta didik mendukung, orang tua mendukung, Bapak Ibu guru, karyawan, komite, dari alumni, dari dunia usaha, dunia industri akan mendukung kita. Yang penting kita lakukan komunikasi yang baik. Saya kira itu harapan kami. Matur nuwun. Amin. Mari kita amini bersama-sama harapan yang sangat indah ini. Terakhir Pak, mungkin Pak Bambang masih bisa memberikan kalimat-kalimat harapan terbaik untuk SMK Negeri 3. Baik, harapan kami adalah sama seperti pada kesempatan siang hari ini adalah bentuk wujud yang sudah nyata bahwa komunikasi yang bagus, yang sehat, bisa mensinergiskan antara Skagata, komite sekolah, dan alumni. Kegiatan inilah sebetulnya yang sejak dulu-dulu kami manifestasikan bahwa kita bisa duduk bersama, bisa maju bersama. Itulah harapan dan keinginan kami, dan mudah-mudahan itu bisa seterusnya, Mbak. Ya. Dan satu hal lagi, saya aturkan banyak terima kasih pada kesempatan hari ini. Guru-guru saya penuh kenangan di sini ya. Guru-guru saya karyawan yang tak lupa dulu pernah saya sering nunggak SPP, jadi banyak sekali kenangan. Ada Bu Handayani dan rekan-rekan yang lainnya. Mungkin bisa diceritakan satu persatu, nanti ditanya di sesi yang berikutnya saja. Ya. Oke, baik, ini ada satu penanya Pak, sepertinya Pak. Ada satu penanya, mungkin bisa ditampilkan, silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nah ini kebetulan
mau bertanya, sangat kesempatan ini sangat berguna sekali untuk alumni yang ingin maju bersama dan saling tolong-menolong. Nah, ada beberapa produk Pak ya untuk properti. Nah, kebetulan saya dan Pak Bambang itu kan ada di properti, dan Pak Bambang itu pemilik Yayasan Pesantren Properti Plus Indonesia. Kebetulan saya jadi mitranya, dan sudah saya utarakan supaya Bapak bisa masuk ke IKASTA, namun mungkin karena kesibukan dan lain-lain, jadi belum bisa. Nah, mau bertanya bagaimana supaya bisa atau mengajukan proposal atau mengajukan apa supaya bisa program-program kami di Pesantren Properti Plus Indonesia itu bisa bersinergi dengan STM 2, dan mungkin ada program-program lain yang berkaitan dengan pendidikan dan ekonomi yang bisa bermanfaat untuk semuanya maupun stakeholder yang lainnya. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin bisa dijawab. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Ini tadi dengan Pak Agus Suranto, oh, Pak Agus kalau Suranto. tidak salah. Oke, yang mau menjawab Pak Bujang atau Pak Bambang dulu atau Pak Bujang dulu? Terima kasih Pak Agus Suranto. Jadi melakukan kerjasama dengan pihak di dunia kerja Bapak, kami sangat terbuka Pak, sangat terbuka. Silakan komunikasi itu bisa lewat mungkin telepon sekolah, kantor, waktu lewat WA saya. Nanti Pak Bambang ini ya, beliau ya komite ya IKASTA gitu ya, karena Bapak mungkin jadi anggota IKASTA, nanti bisa komunikasi dengan Pak Bambang untuk bisa langsung komunikasi dengan saya, atau datang langsung ke sekolah Pak, datang langsung ke sekolah, ketemu saya nanti di kantor. Siapapun dengan niat baik untuk memajukan, untuk melakukan kerjasama saling menguntungkan, insya Allah kami siap menerima dan membuka diri Pak. Jadi monggo silakan, mungkin di kesempatan ini waktunya sangat terbatas, mungkin di lain kesempatan kita bisa lebih komunikasi lebih intensif, lebih leluasa lagi. Silakan ke sekolah atau melalui media sosial, melalui WA terlebih dahulu. Saya kira itu Pak, matur nuwun. Iya, semoga cek. Oh ya, semoga maaf Pak. Saya kira bisa terjawab nggih Pak asmanipun Pak Agus Suranto kalau tidak salah, beliaunya alumni. Ya. Oke, Bapak mungkin bisa langsung tindak sekolah atau bisa menghubungi lewat telepon atau lewat email, atau juga mungkin ke Humas ya, kalau di dunia industri itu bisa ke Humas yang prinsipnya SMK Negeri 3 sangat terbuka ya Pak ya. Oke. Bagaimana teman operator, ada lagi penanya? Tidak ada? Baik. Ya Pak, ternyata setengah jam cepet ya. Saya pikir tadi lama ya, ternyata cepet sekali. Terima kasih kehadirannya Pak Bambang dan Pak Bujang. Sama-sama, dan Mbak. Semoga kita tetap bisa bersinergi di segala kesempatan demi kemajuan SMK Negeri 3 Yogyakarta. Oke. Baik teman-teman, kita akan segera menuju sesi berikutnya, yaitu pemotongan tumpeng dan juga penyerahan souvenir kepada narasumber, namun setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun yang ke-55 untuk STM 2 Yogyakarta yang sekarang menjadi SMK Negeri 3 Yogyakarta. Saya Agung Sulistyo, lulus tahun 92, jurusan listrik instalasi. Saya Sulistiawati, lulusan tahun 1991, jurusan listrik instalasi. Sebagai alumni STM 2 Yogyakarta, kami dibesarkan, dididik, berkarakter, berakhlak di bangku sekolah STM Negeri 2 Yogyakarta. Alhamdulillah kami berdua sampai sekarang masih sering juga bermain ke sekolah, masih nengok ke sekolahan. Kami sangat berterima kasih juga karena kami dididik di sana untuk disiplin, mandiri,
berwirausaha juga diajarkan juga di sana. Alhamdulillah pendidikan itu masih bisa kami terapkan di dunia pekerjaan kami. Terima kasih kepada para guru yang sudah mendidik kami hingga kami menjadi seperti ini, dan terima kasih kepada alma mater kami STM Negeri 2 Yogyakarta atau sekarang SMK 3. Kami bangga lulus dari sekolah tersebut. Dan untuk STM Negeri 2 Yogyakarta atau sekarang SMK Negeri 3, semoga akan tetap selalu menghasilkan lulusan yang terpercaya, berakhlak, berbudaya, dan mampu bersaing dalam meniti karir di masa depan. STM Negeri 2 Yogyakarta atau SMK Negeri 3 Yogyakarta bisa hebat. Terima kasih sekolahanku, alma materku, guru-guruku. Aku juga dapat jodoh dari sekolahan STM 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni dari alumni, silakan. Saya sekarang sedang bekerja di SMK 3 Yogyakarta, menjadi jurusan? seorang guru multimedia. Sudah berapa tahun ya? 15 tahun lebih. Lulus dari SMK 3, jurusan elektronika. Namanya? Saya Daun Setiawan. Ya, sip. Gimana kesannya kan SMK 3? SMK 3 semoga selalu jaya lah. Yang penting itu yang terbaik. Makasih. Halo, selamat pagi. Saya alumni SMK Negeri 3 Yogyakarta, dulu jurusan listrik dan sekarang juga kerja di SMK Negeri 3. Entah kenapa tidak bisa kerja di sini. Apa? Namanya siapa? Namanya Angga. Oke, doanya untuk SMK 3 apa, Mas? Doa semoga SMK 3 menjadi sekolah terbaik di Indonesia. Amin. Makasih. Mantap. Ya, nama saya Nurdin Safei, lulusan MO tahun 2010, dan saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada SMK Negeri 3 Yogyakarta yang ke-55. Semoga SMK Negeri 3 Yogyakarta menjadi sumber pendidikan bagi anak-anak didik yang lebih maju. Yap, sebentar Pak, sebentar. Sebentar ya Pak. Baik, teman-teman, kita memasuki sesi acara pemotongan tumpeng, namun sebelumnya izinkan kami menyampaikan pemenang door prize hari ini. Jadi acara ulang tahun SMK Negeri 3 Yogyakarta ini ada door prize yang menarik ya. Dari peserta Zoom meeting ada dari Bapak Subari Mariono dan Bapak Agus Suratno. Kemudian komentar YouTube terbaik dari Fauzi Channel dan akun atas nama Tati. Kemudian door prize untuk Twibon FB Grup Ikasta dari akun atas nama Lekto. Kemudian Twibon Guru dari Ibu Indrastuti. Kemudian juga untuk partisipan himne guru Ibu Kristiana Linastuti mendapatkan door prize. Dan di Twibon Instagram yang mendapatkan door prize adalah dari akun @bkp_skagata @bkp_skagata 2001 dan @kj.20. Pengumuman selengkapnya akan diposting di Instagram dan Facebook, dan pemenang silakan menghubungi admin Instagram.
Sebelum kita ke acara potong tumpeng, kami segenap panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada karangan bunga dari IKASTA, Profesor IR Sarjito PhD, Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, CV Enggal Jaya Abadi, 4 Lawang Tour, dan Tontibara. Demikian, selanjutnya kita akan masuk ke acara potong tumpeng yang akan diserahkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta kepada Ketua IKASTA dan kepada alumni termuda SMK Negeri 3 Yogyakarta. Silahkan Bapak. Oke, penyerahan kepada Ketua IKASTA. Ya, lauknya jangan lupa ya Pak. Oh, sendok. Oke. Baik, nah. Kurang. Ya. Sendok baik. Iya Pak. Nanti nggak kebagian ya Pak ya. Sedang diet Pak. Oke, baik. Ya, penyerahan secara simbolik tumpeng. Ya. Oke, salamnya karena salam COVID. Foto dulu. Oke. Baik, penyerahan tumpeng kedua kepada alumni muda ya yang baru lulus tahun 2020 ya. Ya, angkatan corona. Angkatan spesial. Ya, akan diserahkan secara langsung oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Yogyakarta dan sudah kulino ini Pak. Kayaknya tiap hari potong tumpeng kerjaannya. Oh iya toh. tiap hari nih kayaknya nih. Oke. Ini yang di belakang. Ini. Ya, kita berikan dulu dan mari kita sambut dengan tepuk tangan virtual. Ya, prok. Ya, di dunia maya. Oke, ambil foto dulu. Ya, terima kasih Pak Bujang. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan untuk narasumber kita. Bapak jangan pergi dulu Pak Sarjono. Tumpengnya dititip dulu. Oke, penyerahan kenang-kenangan dari panitia kepada seluruh narasumber. Ya, foto dulu. Oke. Tetap jabat tangannya prosedur COVID ya. Oke. Ya, tepuk tangan virtual. Oke, terima kasih. Narasumber berikutnya Bapak Yuli dari DUDI. Terus begini ya. Terima kasih atas partisipasinya dari Bapak Yuli. Baik, dan narasumber yang ketiga Bapak Bambang. Ini narasumber keempat Pak Bujang sendiri. Oke. Ya, terima kasih sekali. Dan aturan Bapak nanti souvenirnya ambil sendiri. Ya, dan demikian teman-teman SMK Negeri Yogyakarta dimanapun Anda berada, dengan penyerahan souvenir untuk narasumber maka berakhir pula acara peringatan Lustrum 11 SMK Negeri 3 Yogyakarta, peringatan hari ulang tahun yang ke-55. Saya Alfia Inayati, tentu banyak kekurangan, kami mohon maaf, dan selamat ulang tahun untuk SMK Negeri 3 Yogyakarta, bertakwa, berkarya, dan siap mengabdi untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang ke-55 SMK Negeri 3 Yogyakarta atau STM 2 Yogyakarta, dan mudah-mudahan di tahun ke-55 ini menambah SMK 3 lebih dewasa, lebih siap mengembangkan peserta didiknya, mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada di Skagata ini atau SMK 3 Yogyakarta. SMK 3 bertakwa, berkarya, siap mengabdi untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.